kita telah membahas dasar biblika untuk menelusuri bagaimana Allah dimiripkan dengan kita. Maka, kini kita beranjak kepada topik utama kita yang kedua, pandangan teologis atas subjek ini yang telah berkembang dalam teologi sistematika formal. Kita telah mengenali berbagai cara di mana kitab suci mengajarkan bahwa Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Tetapi seperti yang akan kita lihat, ini tidak sama dengan memahami bagaimana para teolog sistematika membangun di atas dasar biblika ini. Teolog-teolog Kristen tradisional selalu berupaya menentukan dengan sangat akurat bagaimana kesempurnaan Allah, kesempurnaannya yang tidak terhingga, kekal dan tidak berubah, dapat dikomunikasikan. Dan untuk melakukan hal ini, mereka menanyakan sejumlah pertanyaan penting. Misalnya, apa atribut-atribut ini? Bagaimana atribut-atribut ini tercermin dalam ciptaan, khususnya dalam manusia? Ada banyak cara untuk mendeskripsikan pandangan teologis terkait atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan ini. Tetapi kita hanya akan meninjau 4 hal. Pertama, kita akan merangkum 2 proses yang digunakan oleh para teolog sistematika tradisional dalam mempelajari subjek ini. Kedua, kita akan berfokus pada beberapa naskah historis yang mewakili pandangan sebagian besar aliran Protestan terkait kesempurnaan ilahi ini. Ketiga, kita akan meneliti penataan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dalam teologi sistematika tradisional. Dan keempat, kita akan menyinggung beberapa implikasi dari pandangan-pandangan formal ini. Mari kita mulai dengan proses yang digunakan oleh para teolog sistematika. Telah kita jelaskan dalam pelajaran terdahulu bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para teolog sistematika adalah bahwa ajaran biblika terkait atribut-atribut Allah tersebar di seluruh kitab suci. Alkitab tidak pernah memberi kita sebuah daftar resmi yang lengkap dari atribut-atribut Allah, dan tidak pernah mendefinisikan atau memaparkannya secara metodis. Jadi dalam melakukan tugasnya, para teolog sistematika harus mengenali dan membedakan keping-keping yang beraneka ragam bentuk dan warnanya ini, dan menyusunnya menjadi gambar-gambar atau menjadi jendela kaca berwarna. Jendela-jendela ini memberi kita wawasan yang jelas dan konsisten tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Untuk menciptakan susunan ini, teolog-teolog sistematika menggunakan beberapa proses. Untuk menghemat waktu, kita hanya akan membahas 2 dari sekian banyak proses yang digunakan oleh para teolog sistematika. Pertama, kita akan meninjau bagaimana mereka menggunakan istilah-istilah teknis. Dan kedua, kita akan membahas bagaimana mereka merumuskan dalil-dalil teologis. Mari kita lihat pemakaian mereka akan istilah-istilah teknis. Kitab suci menggunakan kosakata yang luas untuk mengindikasikan kesempurnaan Allah yang dapat dikomunikasikan. Bahkan penulis-penulis Alkitab seringkali menggunakan ekspresi-ekspresi yang berbeda untuk mengindikasikan konsep yang sama. Dan mereka juga menggunakan istilah-istilah yang sama dalam berbagai ayat untuk mengindikasikan konsep-konsep yang berbeda. Jadi, untuk menyusun perpaduan yang tepat dari ajaran-ajaran biblika tentang atribut-atribut Allah, para teolog menggunakan istilah-istilah teknis. Dengan kata lain, mereka memilih untuk menggunakan ekspresi-ekspresi tertentu dan menetapkan makna-makna khusus pada ekspresi-ekspresi ini. Nah, seandainya setiap teolog sistematika menggunakan istilah-istilah teknis yang sama dalam cara yang persis sama, diskusi formal tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan akan menjadi jauh lebih mudah. Namun tidak demikian halnya. Sebagai contoh, ada teolog-teolog yang berbicara tentang hikmat Allah sebagai kategori yang luas yang mencakup pengetahuan Allah. Tetapi teolog-teolog lain bersikeras untuk membedakan antara hikmat dan pengetahuan Allah. Dengan cara yang sama, beberapa teolog mengacu kepada kebaikan Allah sebagai kategori yang luas,
Mereka mengatakan bahwa apa yang diajarkan kitab suci tentang anugerah, rahmat, kasih Allah, dan istilah-istilah yang serupa adalah ekspresi dari kebaikannya dan tercakup di dalamnya. Namun, teolog-teolog lain mendefinisikan kebaikan, anugerah, rahmat, dan kasih Allah dalam cara-cara yang sangat spesifik. Karena alasan-alasan ini, penting agar kita ingat untuk tidak terlalu mempersoalkan kata-kata tertentu yang digunakan oleh teolog-teolog sistematika. Sasaran dari teologi sistematika Injili adalah menyusun ringkasan yang benar dari konsep-konsep kitab suci, bukan untuk menirukan kosakata yang beraneka ragam dari kitab suci. Dan konsep-konsep biblika tentang Allah dapat diekspresikan dalam bermacam-macam istilah teknis. Para teolog telah mengkategorikan atau dapat dikatakan mengelompokkan atribut-atribut Allah dalam banyak cara yang berbeda-beda. Jadi ketika kita berbicara tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, misalnya hal-hal seperti kasih, hal-hal seperti kebenaran, dan ada sejumlah atribut lain yang dapat kita sebutkan, dalam hal-hal apakah manusia itu seharusnya serupa dengan Allah, dan hal-hal apa yang harus dilakukannya sama seperti yang dilakukan Allah. Selain proses menggunakan istilah-istilah teknis dalam berbagai cara, kita juga harus menyoroti bagaimana para teolog sistematika menggunakan dalil-dalil teologis untuk menjelaskan bagaimana Allah seperti kita. Dalil-dalil teologis adalah balok-balok yang membentuk dasar bangunan dari setiap aspek teologi sistematika. Dalam arti luas, dalil teologis adalah sebuah kalimat yang secara langsung menegaskan sedikitnya satu pernyataan teologis yang faktual. Nah, pendekatan yang gamblang ini pada atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan kelihatannya cukup sederhana. Tetapi kitab suci mengungkapkan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dalam berbagai gaya yang berbeda. Gaya narasi, puisi, hukum, nubuatan, surat, dan sebagainya. Dan masing-masing gaya mempunyai cara-cara yang berbeda dalam mengekspresikan kebenaran-kebenaran tentang Allah. Jadi, untuk menyusun presentasi yang saling berkaitan secara logis dari ajaran-ajaran biblika ini, para teolog sistematika harus menyimpulkan dalil-dalil teologis dari setiap gaya biblika. Proses menyimpulkan dalil-dalil teologis ini lebih mudah pada beberapa bagian dari Alkitab dibandingkan bagian-bagian lain. Sebagai contoh, kitab suci memuat banyak pernyataan yang sudah berbentuk dalil mengenai kesempurnaan Allah. Nyanyian puisi Daud dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 memberitahu kita betapa baiknya Tuhan itu. Dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, kita membaca bahwa Allah adalah kasih. Dalil-dalil biblika seperti ini mudah diterapkan dalam diskusi-diskusi teologis yang formal tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Ayat-ayat lain menampilkan deskripsi-deskripsi yang cukup gamblang dari Allah. Contohnya dalam kitab nubuat Yesaya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 4, kita mendapati bahwa Allah dideskripsikan sebagai yang Maha Kudus. Tidak sulit untuk melihat bagaimana para teolog sistematika mengubah deskripsi ini ke dalam dalil yang sederhana. Allah itu kudus. Dan dalam gaya hukum, dalam Ulangan pasal 7 ayat 9, Allah dideskripsikan sebagai Allah yang setia. Dengan kata lain, Allah setia. Tetapi tidak semua ayat Alkitab begitu mudah cocok dalam teologi sistematika formal. Dalam hal narasi Alkitab, seringkali kita dapat menyimpulkan banyak pertanyaan dalil yang berbeda dari kisah yang sama. Contohnya kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2 mengilustrasikan bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah bijak, dan bahwa Allah baik. Kisah Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal 19 mengilustrasikan bahwa Allah kudus, Allah penuh rahmat, dan Allah adil.
Setiap narasi Alkitab memberikan peluang kepada teolog-teolog sistematika untuk menyimpulkan berbagai dalil tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Kita juga melihat atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan di bagian-bagian di mana Alkitab menggunakan banyak bahasa kiasan seperti metafora, persamaan, dan analogi. Ini terutama terlihat jelas dalam kitab-kitab puisi. Contohnya ayat puisi seperti Mazmur pasal 89 ayat 27, dan ayat nubuat seperti Yesaya pasal 64 ayat 8, berbicara tentang Allah sebagai Bapa, sebuah metafora yang memberitahu kita banyak hal yang berbeda tentang Allah. Tetapi alih-alih menggunakan gambaran bersegi banyak dari Allah sebagai Bapa, para teolog sistematika lebih cenderung kepada dalil-dalil yang gamblang, seperti Allah baik. Bagian-bagian puisi, seperti Mazmur pasal 24 ayat 8 dan Keluaran pasal 15 ayat 3, dan bagian-bagian narasi seperti Yosua pasal 23 ayat 10, menggambarkan Allah sebagai seorang pahlawan perang. Tetapi para teolog sistematika pada umumnya mempersempit fokus mereka pada dalil seperti Allah Maha Kuasa. Dan dari bagian puisi seperti Mazmur pasal 118 ayat 27, dan surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, kita dapat mengatakan bahwa Allah adalah terang. Tetapi para teolog sistematika lebih cenderung menerjemahkan metafora ini ke dalam dalil seperti Allah murni secara moral. Kita dapat melihat bahwa cara-cara perbandingan seperti ini mengungkapkan bahwa Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Dan dalam banyak hal, pemakaian bahasa kiasan memperkaya diskusi kita tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Tetapi para teolog sistematika lebih banyak berfokus pada upaya mengutarakan kebenaran-kebenaran yang sama tentang Allah ini dalam bentuk dalil-dalil teologis yang gamblang. Dan dengan melakukan hal ini, mereka berhasil menciptakan ajaran-ajaran yang secara logika konsisten tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Pertanyaan terkait metode teologis berfokus pada kitab suci, karena kitab suci merupakan sumber utama dan otoritas yang mutlak atau standar dari semua teologi kita. Karena itu, apabila kita membaca kitab suci, kita selalu berusaha mengajukan pertanyaan ini. Pertanyaan teologis dari kitab suci. Apa yang diajarkan kepada kita di sini? Kitab suci mempunyai struktur naratif yang menyeluruh. Dan tentu saja, sebagian besar dari kitab suci berbentuk narasi dalam arti yang lebih ketat. Dan kita juga memiliki kitab Mazmur, juga cerita-cerita perumpamaan, dan banyak gaya tulisan lain yang kita temukan dalam kitab suci. Jadi kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan penting terkait penafsiran. Misalnya, bagaimana kita beranjak dari memahami bacaan yang diberikan kepada kita kepada jenis-jenis doktrin, menimba pengajaran dari bacaan itu sedemikian rupa, hingga ini bermanfaat bagi perumusan dan pembahasan teologis. Memang ada pernyataan-pernyataan dalam kitab suci yang bersifat sangat langsung dan gamblang tentang Allah. Kita harus menggunakan prinsip-prinsip dasar eksegesis tertentu agar dapat memahami teks itu dengan benar sesuai yang dimaksudkan. Dan jika kita telah melakukan hal itu, kita akan memiliki wawasan tentang siapa Allah. Setelah kita meninjau beberapa proses yang membentuk pandangan teologis tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, maka kini kita perlu membahas beberapa naskah historis yang menunjukkan bagaimana kalangan Injili merangkum aspek teologi proper ini. Kita dapat merujuk kepada sejumlah daftar yang telah dipergunakan orang-orang Kristen sepanjang sejarah gereja untuk mengekspresikan bagaimana Allah dimiripkan dengan kita. Tetapi untuk mempermudah, kita hanya akan meninjau 3 naskah historis yang telah kita singgung beberapa kali dalam seri ini. Naskah-naskah ini menampilkan cara-cara yang lazim dipergunakan dalam kalangan Injili untuk menyusun ringkasan formal dari kesempurnaan Allah yang dikomunikasikan. Kita akan meninjau naskah-naskah historis ini dengan mengamati Augsburg Confession lebih dulu, yang ditulis pada tahun 1530, kemudian kita akan meneliti Belgic Confession yang ditulis pada tahun 1561, dan terakhir kita akan meneliti Westminster Shorter Catechism
yang ditulis pada tahun 1647. Mari kita mulai dengan pengakuan Lutheran Augsburg Confession. Anda ingat bahwa artikel pertama dari Augsburg Confession merangkum atribut-atribut Allah sebagai berikut. Ada satu esensi ilahi yang dinamakan Allah dan yang memang adalah Allah. Kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan yang tak terhingga. Artikel ini mula-mula menyebutkan unsur-unsur yang lazimnya diidentifikasi sebagai atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Bagaimana dia berbeda dari ciptaannya. Tetapi pengakuan ini juga menyebutkan kuasa, hikmat, dan kebaikan Allah. Ketiga atribut ini biasanya diidentifikasi sebagai atribut-atribut yang dikomunikasikan, atau hal-hal di mana Allah dimiripkan dengan ciptaannya dan teristimewa dengan manusia. Allah telah mengaruniakan kesempurnaan-kesempurnaan ini pada ciptaannya, tetapi pada skala yang lebih kecil. Ayat-ayat seperti Mazmur pasal 68 ayat 35 sampai 36 mengajar bahwa Allah memiliki kekuasaan, dan bahwa ia telah memperlengkapi ciptaannya dengan kekuasaan yang serupa meskipun lebih kecil. Ayat-ayat seperti Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 21 menyatakan bahwa Allah memiliki hikmat, dan bahwa ia telah mengaruniakan hikmat dalam kadar tertentu kepada manusia. Dan ayat-ayat seperti Mazmur pasal 119 ayat 68 dan 2 Petrus pasal 1 ayat 3-5 menunjukkan bahwa Allah bukan saja baik, tetapi ia juga memberikan kebaikan dalam ciptaannya. Jadi berdasarkan ajaran kitab suci, kita dapat mengatakan dengan sebenarnya bahwa kuasa Allah, hikmatnya, dan kebaikannya semuanya adalah atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Sambil mengingat daftar atribut-atribut yang dikomunikasikan dari Augsburg Confession, marilah kita mengamati naskah historis kita yang kedua, Belgic Confession, dan mengingat bagaimana pengakuan ini menampilkan atribut-atribut Allah. Dalam artikel pertama dari Belgic Confession, kita membaca kata-kata ini. Hanya ada satu keberadaan rohani yang tunggal yang kita namakan Allah. Ia kekal, tidak terpahami, tidak kasat mata, tidak berubah, tak terhingga, maha kuasa, bijaksana, adil, baik, dan sumber yang berlimpah dari segala yang baik. Artikel dari Belgic Confession ini merangkum atribut-atribut Allah dengan 10 ekspresi. 6 ekspresi yang pertama biasanya diasosiasikan dengan atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Atribut-atribut yang selebihnya, maha kuasa, bijaksana, adil, dan baik, biasanya diidentifikasi sebagai atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Sama seperti Augsburg Confession, Belgic Confession mengatakan bahwa Allah maha kuasa, atau bahwa Allah memiliki kuasa, bahwa ia bijaksana, dan bahwa ia baik. Tetapi pengakuan ini juga menambahkan satu atribut lagi dengan mengatakan bahwa Allah itu adil, atau bisa juga diterjemahkan benar. Untuk mendukung atribut yang dapat dikomunikasikan ini, kitab suci seringkali berbicara tentang Allah yang adil atau benar, misalnya dalam Mazmur pasal 7 ayat 10. Dan ayat-ayat seperti Hosea pasal 12 ayat 7 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengajar bahwa manusia juga dapat berbuat adil atau benar dalam skala makhluk yang fana. Jadi selain kuasa, hikmat, dan kebaikan, kita dapat menganggap keadilan sebagai atribut Allah yang dikomunikasikan. Kini kita tiba pada naskah historis kita yang ketiga. Sama seperti Augsburg Confession dan Belgic Confession, Westminster Shorter Catechism atau Katekismus Singkat Westminster juga membuat daftar dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Pertanyaan keempat dalam Katekismus Kecil Westminster, apa itu Allah? Dijawab demikian dalam Katekismus. Allah itu roh yang tak terhingga, kekal,
dan tidak berubah-ubah dalam hakikatnya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. 7 kesempurnaan ilahi yang disebut terakhir ini dapat dikomunikasikan. Hakikat Allah, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Sama seperti Augsburg Confession dan Belgic Confession, Westminster Shorter Catechism menyebutkan hikmat, kuasa, dan kebaikan. Ini juga mencerminkan Belgic Confession dengan memasukkan keadilan. Tetapi Katekismus singkat Westminster juga menambahkan hakikat atau eksistensi Allah, kekudusan Allah, dan kebenaran atau kesetiaan Allah. Ayat-ayat seperti Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 3 menunjukkan bahwa keberadaan atau eksistensi ciptaan adalah nomor 2 dan tergantung pada hakikat Allah. Tetapi kita tetap ada dalam cara-cara yang serupa dengan Allah. Menurut Efesus pasal 4 ayat 24, kekudusan adalah karakteristik Allah yang tercermin dalam berbagai aspek dari ciptaan, termasuk manusia. Dan dalam ayat-ayat seperti Mazmur pasal 25 ayat 5, kebenaran atau kesetiaan bukan hanya merupakan kesempurnaan Allah, tetapi juga dikaruniakan kepada manusia. Allah dapat mengkomunikasikan kepada kita atribut-atribut tertentu dari hakikatnya, kasihnya, belas kasihannya, kekudusannya, keadilannya. Dan mungkin deskripsi yang paling sederhana dari hal ini ada di dalam Westminster Shorter Catechism. Apa itu Allah? Allah itu roh yang tak terhingga, kekal, dan tidak berubah-ubah. Ini adalah 3 atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Dalam hakikatnya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Ini adalah atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Jadi kita mendapat bagian bersama Dia dalam atribut-atribut yang terakhir ini. Tetapi, atribut tidak terhingga, kekal, dan tidak berubah tidak dapat kita miliki. Pernyataan-pernyataan ini mewakili pandangan aliran Protestan Injili terkait topik ini. Kendati demikian, kita harus menambahkan bahwa naskah-naskah ini tidak menyebutkan semua atribut yang dapat dikomunikasikan yang menurut para teolog dimiliki Allah. Ada teolog-teolog yang seringkali juga menunjuk kepada atribut-atribut lain yang dapat dikomunikasikan. Sebagai contoh, seperti telah kita singgung di depan, biasanya pengetahuan Allah dicatat sebagai atribut yang dapat dikomunikasikan. Dan dalam ayat-ayat seperti Kolose pasal 1 ayat 10, kita melihat bahwa baik Allah maupun manusia memiliki pengetahuan. Kemurahan Allah seringkali diperhitungkan dalam kelompok kesempurnaan ilahi ini karena kitab suci dengan jelas menyatakan. Misalnya dalam Lukas pasal 6 ayat 36, bahwa Allah dan manusia dapat bermurah hati. Dan tentu saja kitab suci juga menekankan kasih Allah sebagai atribut yang dapat dikomunikasikan dalam ayat-ayat seperti Ulangan pasal 7 ayat 9. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.